Oke kalian semuanya, saya Mariska Polii, senang bisa lagi ada di sini di video yang baru. Dan saat ini yang akan chit-chat dengan Mariska adalah Ibu Diani Arista. Ibu Diani adalah seorang perawat atau nurse di salah satu rumah sakit di Texas, Amerika. Oke, selamat malam ya di Texas sekarang. Kita beda 2 jam ya Ibu Dita ya. Iya. Maaf ganggu, Ibu tadi bilang sibuk banget. Saya minta maaf, ini ada ganggu jadwal Ibu sebagai nurse. Katanya Ibu selalu harus siap ya, selalu walaupun libur tapi harus standby kalau ada on call gitu. Tapi gini, jangan panggil saya Ibu, panggil Oke, Dita. Oke, Dita. Teman-teman di Amerika kebanyakan kalau nggak manggil saya pakai nama atau mereka panggil saya Uni Dita, karena saya orang Minang, mereka panggil saya Uni Dita Uni. gitu. Oke. Panggil Ibu ya. Oke, Uni. Boleh. Oke. Ini gimana nih? Aku lihat di itu Uni, aku lihat di mana di berita-berita itu sekarang itu like spike ya di Texas 2,33 juta ya sekarang katanya. Oh my God. Itu bisa nggak diceritakan Dita sebagai nurse itu sibuknya seperti apa sekarang ini setahun terakhir? Kalau sibuk, waduh sibuk banget. Jadi sejak saya bilang akhir Januari tahun lalu 2019 itu kita sibuk dan makin sibuk, belum pernah ada yang turun, terus naik gitu. Dan kebetulan karena dari 50 states yang ada di US ya, Texas itu adalah state yang terburuk untuk COVID. Kita adalah state yang pertama mencapai 1 juta orang yang terkena penyakit, kita yang paling banyak yang meninggal, dan sehari itu hanya untuk rumah sakit yang saya pegang itu bisa sampai 30 sampai 37 orang, hampir 40 orang sehari masuk ke dalam rumah sakit. Sementara yang lainnya belum keluar, yang ini udah masuk gitu. Jadi begitu sibuknya Mariska. Rumah sakit apa namanya kalau boleh tahu, Uni? Oke, jadi gini, saya cerita sedikit perjalanan karir saya ya. Saya itu sekarang ini bekerja di dua tempat. Kok bisa 2 tempat, bisa bagi waktu? Jadi bukan soal bagi waktu, tapi begini, jadi dimulai itu semua Januari. Pada saat itu saya nurse di floor, artinya saya nurse yang memang betul-betul pegang pasien gitu ya, saya betul-betul pegang pasien. Nah, kemudian jadi dari Januari sampai Agustus tahun lalu itu saya pegang pasien. Mulanya itu karena saya memang berada di family clinic. Saya ditempatkan semula di family clinic. Lalu karena COVID kemudian berjangkit, dari mulanya family clinic, saya jadi dikhususkan berada hanya untuk pasien COVID aja gitu, di pasien COVID aja. Nah, setelah saya berada di pasien COVID, mereka lihat saya sangat tertarik dengan penyakit baru ini gitu. Jadi selain saya menangani pasien, mereka juga lihat bahwa saya banyak ingin tahunya, banyak belajarnya. Lalu pada bulan Agustus, setelah 8 bulan dalam keadaan itu, mereka meminta saya untuk menangani apa yang mereka sebut sebagai PCT atau Proactive Community Testing. Jadi testing yang diberikan secara gratis kepada komunitas yang ada di Texas, di mana kemudian hasil testing itu ditabulasi, dan setelah ditabulasi ini akan menjadi kebijakan oleh para pembuat kebijakan di Texas. Misalnya apakah harus lockdown penuh, sekolah udah boleh dibuka atau enggak, restoran sudah boleh masuk ke dalam atau masih harus di luar atau masih harus delivery. Nah, tabulasi kami itulah yang dipakai oleh para pembuat kebijakan, mulai dari jajaran gubernur sampai ke kelurahannya gitu di sini memakai. Nah, jadi saya sebetulnya sekarang sudah ada di PCT community testing, tetapi karena begitu sibuknya keadaan masalah COVID ini,
mereka meminta saya pada saat waktu-waktu tertentu, kalau saya diminta tetap datang ke floor, artinya harus tetap memegang pasien, menangani pasien, atau paling tidak bisa memberi inspeksi dan instruksi kepada nurse di bawah saya, begitu. Saya masih mau kembali ke rumah sakit tempat kerja saya yang lama gitu. Jadi kerja saya sebetulnya kerjaan yang sekarang adalah 9 to 5, tetapi pada saat-saat tertentu seperti Mariska tahu, saya bilang ya, saya besok pagi jam 5 subuh, padahal ya Sabtu saya libur ya, tapi saya besok harus sudah ada di floor karena beberapa nurse yang ada itu agak kelabakan dan mereka minta saya untuk bantu sebentar gitu. Jadi gini, Uni, waktu tadi Uni Dita bilang itu paling susah. Itu kenapa pola hidupnya atau masyarakatnya kurang patuh terhadap protokol yang diterapkan atau bagaimana? Susah maksudnya, susahnya itu kayak apa? Saya nggak berani jalan nggak berani berdiskusi ke sana karena kalau kita berdiskusi dengan itu kita akan mentok kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi ini, pemerintah Texas ini ya. Nah, Texas itu kebetulan adalah boleh dibilang tapi memang mereka penduduk di sana tidak meyakini, mereka tidak meyakini bahwa COVID adalah betul-betul penyakit. Menurut mereka itu adalah konspirasi atau itu adalah datang dari Cina untuk menjatuhkan Amerika, lalu banyak yang tidak patuh dengan protokol CDC atau protokol COVID yang ditentukan. Nah, jadi saya hanya bisa bilang begitu karena memang pembuat keputusan dan pembuat kebijakan di sini tidak membuat COVID itu menjadi masalah utama gitu. Tetapi dengan terjadi pergantian kemarin ini, kelihatannya sudah mulai ada diperketat. Saya hanya nurse, saya bukan orang politik, saya nggak tahu apa-apa, saya hanya bisa bicara apa yang saya lihat di lapangan. Terjadi di rumah sakit. Apa yang terjadi di lapangan, dan saya lihat makin kesini orang makin mulai memakai masker dengan ketat dan beberapa tempat umum itu sudah berani membuat keputusan kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Tadinya agak longgar memang Texas begitu. Tapi memang Texas itu yang saya baca itu memang penduduknya juga banyak ya dibandingkan compare sama Seattle, Texas jauh lebih banyak ya. Texas kan itu ya state yang kedua paling besar setelah Alaska kan, gitu. Ya memang betul. Kita besar dan kita tuh daratannya luas memang begitu. Terus apa yang membuat sekarang kalau bisa ke psikologinya Ibu tuh waktu itu awal-awal tuh sampai sekarang ada nggak rasa takut kejangkit juga, takut nularin ke keluarga? Ini gimana waktu itu jalan atau sama dengan sama dengan perjalanan hidup yang lain. Pada mula itu kita selalu lebih takut, kita selalu lebih ekstra hati-hati dan seterusnya ya. Sekarang masih hati-hati dan sekarang masih ada rasa takut, tapi tidak seperti waktu semula. Karena begini, pada bulan Januari pada saat kasus-kasus pertama COVID itu ditemui di Amerika, itu jangankan kita yang di bawah yang hanya perawat ya, tetapi juga dokter di atas kita atau pembuat kebijakan di dalam rumah sakit, itu semuanya pada bingung pada saat itu. Mereka sendiri banyak kebingungan. Kalau Mariska ingat, sempat sekitar mungkin 2-3 minggu social distancing diminta hanya 3 feet gitu. Kalau ingat nih waktu pertama kali ya hanya diminta 3 feet, tidak 6 feet waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu yang baru kita tahu ya di 3 feet itu gitu. Kembali sekarang kepada itu. Jadi ada masa-masa bahkan orang pintarnya saja belum mengerti, apalagi kita yang di bawah gitu. Jadi ada rasa chaos, ada rasa ketakutan, ada rasa tidak mengerti. Tapi makin lama makin kesini, semua makin rapi, CDC makin mengerti itu apa, kemudian para pembuat vaksin mulai mengerti bagaimana sifat COVID, lalu
kita sendiri karena bergaul dengan pasien hampir setiap hari sekarang sudah hampir sudah 1 tahun 1 bulan ya ini terjadi, itu kita sendiri juga mulai paham gitu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi gimana ngomongnya, kalau pertanyaannya apakah ada takut, ada enggak, sebetulnya takut ada, khawatir ada, tetapi kalau kita jalankan semuanya dengan yang seharusnya, rasanya kita bisa meminimais kemungkinan keluarga terkena atau orang-orang di sekitar kita terkena gitu. Gitu. Itu ada perbedaan nggak sekarang sebelum ada vaksin dan sekarang yang udah ada vaksin itu nih gimana? Nah, itu juga sebetulnya hal yang sangat baru. Kalau saya kebetulan masuk di dalam 100.000 orang pertama yang mendapatkan vaksin di Amerika. Nama saya ada di dalam situ karena memang pekerjaan saya tadi saya bilang saya adalah orang yang memang membentuk PCT itu pertama kali di Texas dan kemudian dicontoh oleh state lain gitu ya. Nah itu jadi nama saya ada di dalam 100.000 nama penerima vaksin yang pertama. Saya sudah disuntik 2 kali. Kalau nggak salah FDA approve waktu itu Desember 11. Saya beberapa hari kemudian sudah disuntik. Tetapi sekarang masalahnya menjawab pertanyaan Mariska itu setelah disuntik apakah kemudian saya merasa sudah lebih kebal atau saya enggak, itu belum ada patokannya, sekarang. Karena begini, vaksin yang beredar di Amerika itu adalah vaksin dengan metode pembuatan baru. Kalau Mariska mengerti dulu kita itu bikin vaksin itu kebanyakan adalah inaktif, artinya 2. Kalau tidak virusnya dilemahkan atau virusnya dimatikan. Gitu ya, semua vaksin selama ini yang ada seperti itu. Baru kali ini ada metode pembuatan vaksin dengan apa yang mereka sebut dengan mRNA. Yang tadi adalah memasukkan virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan yang dengan cara pembuatan vaksin yang lama. Pembuatan vaksin yang baru ini hanya berusaha mencontoh protein spike dari virus COVID yang ada. Jadi virus COVID itu ditelaah lalu dicontoh protein spike-nya. Nah, apakah ini efektif atau tidak kepada diri kita itu masih dalam penyelidikan. Jadi sekarang ini kalau saya dites darah gitu ya, gampangnya saya dites darah, belum ada approval dari FDA yang menyatakan saya itu kebal atau tidak melalui vaksin. Orang yang kalau misalnya saya pernah kena COVID, lalu saya diperiksa antibodinya atau ketahanan tubuhnya, itu sudah ada antigen, itu sudah ada chemical untuk memeriksanya, sudah bisa. Tetapi dari vaksin mRNA ini belum ada. Jadi nggak bisa saya jawab pertanyaannya Mariska karena semua serba baru gitu, nggak berarti saya sudah disuntik lalu saya juga kebal sekarang gitu. Ya pantesan semua dihimbau untuk tetap berhati-hati, tetap menggunakan masker dan sebagainya. Social distancing, cuci tangan ya. Iya. Terus saya baca itu ada katanya double mask. Di Texas tuh ada kebijakan untuk double mask. Itu benar atau saya salah baca mungkin? Gini, sebetulnya double mask itu lebih ditujukan kepada masker buatan rumah. Masker yang buatan rumah. Kalau medical grade satu saja itu sudah ketebalannya sudah diukur, lalu bentukan muka kita sudah diukur, muka saya lebar kan. Nah, itu saya pakai itu sudah ada ukuran-ukurannya. Double mask itu dianjurkan kepada orang yang membuat masker di rumah. Karena banyak itu mereka pikir memakai kain yang tipis atau kain yang fancy, baju dengan masker sama, itu sudah pakai masker gitu kan Mariska, padahal itu belum pakai masker kan gitu. Jadi diminta untuk dilapisi di dalamnya gitu. Itu yang dimaksud dengan double masker.
sehingga apa namanya droplets yang keluar ataupun droplets yang masuk itu bisa tertahan. Itu sampai jadi kita tuh satu masnya aja tuh kita agak susah napas karena apalagi ya. Iya, iya. Oke, Ibu sekarang saya mau ke keluarga tuh Uni Nggak apa-apa. Itu gimana Uni itu bagi waktu dengan keluarga? Yang kata Uni itu kalau on call terus walaupun 3 hari libur katanya off, tapi itu cuman ya bilangnya 3 hari, tapi kalau di telepon tuh harus segera pergi tuh. Oke, saya kebetulan ya gini, saya mau cerita dari mula dulu nih Mariska. Menurut saya saya mau cerita tentang keluarga. Saya merasa Tuhan itu selalu bersama saya. Jadi waktu yang diberikan Tuhan kepada saya itu selalu tepat waktunya. Saya mau kasih tahu Mariska dulu, saya jadi perawat ini baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Ini karir kedua saya. Ya, ini karir kedua saya. Yang pertama apa tuh? Yang pertama apa? Oke, kita nanti akan ke sana. Usia saya sekarang sudah dekat 60. Usia saya sudah dekat 60, saya sudah di ujung 50-an, gitu. Nah, jadi sebelum ini, jadi gini, saya datang ke Amerika pada saat itu, tahun 90-an, saya itu lulusan Fakultas Hukum UI. Ya sama dong kita, Bu. Sama ya? Fakultas Hukum. Saya lawyer di Indonesia. Oh ya? Sama ya? Dari UI juga? Bukan, aku dari Universitas Samratulangi Manado. Oh iya, oke. Ya jadi gitu, sama kita. Nah, saya datang ke sini tahun 90-an. Sebetulnya sekolah saya adalah Fakultas Hukum. Saya pikir waktu itu, oke, saya ke Amerika. Saya kan sudah lulus Fakultas Hukum. Saya akan ambil bartes aja, kemudian saya praktek. Itu mimpi saya, begitu kan, gampang. Ternyata begitu sampai di sini tahun 90-an, tapi saya dengar malah makin ketat kesininya. Ya. Ternyata karena Indonesia itu arah hukumnya tidak mengarah ke hukum Amerika, itu kita dianggap nol semua. Nggak peduli dia ya kan, nggak peduli dia kita udah S berapa, nggak peduli dia kita sudah pernah praktek di Indonesia sebagai pengacara berapa tahun, di sini kita dianggap nol karena memang hukum itu berbeda-beda kan setiap negara, dan Indonesia dianggap tidak dekat dengan hukum Amerika gitu. Nah, waktu itu saya mendapat pilihan begini, kalau kamu mau tinggal di Amerika dan kamu mau bekerja sebagai pengacara di Amerika, maka banyak sekali yang harus saya ulang kembali. Gitu. Sekarang beda Bu, saya cuma require 1 tahun ambil LLM di UDA. Oh waktu sekarang. Tapi kemudian bisa praktek penuh di sini nggak setelah itu? Tahun berapa itu? Ini sekarang ini ya, lagi harusnya saya mulai tahun kemarin, tapi karena sesuatu dan lain hal, pandemi dan yang lain ada itu masih kehitung foreign student, jadi nunggu. Jadi baru September ini bisa. Itu required 1 tahun harus ambil LLM. Oh, harus ambil LLM. Dulu boro-boro nggak kayak gitu. Dulu belum, ini kebijakan baru. Iya. Nah, terus kemudian saya bingung, aduh, sekolah lagi. Waktu itu anak-anak masih kecil. Saya punya 2 putri. Waktu itu anak saya yang baru anak saya yang pertama, tapi masih kecil. Dan saya merasa kalau saya harus sekolah, lalu saya harus menghidupi anak, kapan waktu saya dengan anak gitu kan? Akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya nggak mau mengurusi hukum lagi nih. Saya kemudian kerja di sektor kontraktor dengan beberapa teman gitu. Lalu beberapa tahun itu saya bisa hidup dari usaha kontraktor saya itu. Tetapi sekitar 6 tahun yang lalu ditemukan benign di payudara saya gitu. Ditemukan benign. Pertama ditemukan benign di kiri, kemudian ditemukan di benign di kanan. Waktu lagi dibilang itu baru benign aja, benign itu baru berupa benjolan, saya udah merasa ketakutan sendiri.
Dan saya memutuskan untuk memperlambat kehidupan saya. Artinya saya nggak mau lagi terlalu sibuk mencari uang, saya nggak mau lagi terlalu mengejar karir ini dan itu, tapi saya ingin mencari panggilan hati, begitu. Panggilan hati saya apa? Nah, saya perlambat kehidupan saya. Cuma waktu memperlambat itu namanya dasar yang namanya Dita nih, Mariska, orangnya maunya cepet gitu ya. Iya gitu ya, maunya sibuk. Saya juga jadi bosen sendiri gitu. Oke, saya perlambat. Jadi saya kontraktor itu saya tinggal. Saya bilang ke teman, saya jadi silent partner aja deh. Saya nggak turun lagi ke lapangan. Saya nggak mau ikut daily ininya ya, kesibukan hariannya. Jadi itu saya tinggal. Tapi terus saya bingung sendiri. Saya harus apa nih gitu. Nah, saya ambil sekolah. Saya ambil sekolah itu adalah sekolah perawat ini gitu. Saya ambil sekolah perawat. Jadi kemudian dan saya mendapatkan memang kebahagiaan di dalam pekerjaan yang ini, karena kita bekerja tentu mencari uang, mencari nafkah. Nafkah saya dapat, kehidupan saya dapat, tetapi pada saat yang bersamaan saya merasa pekerjaan saya itu bukan hanya sekedar mendirikan bangunan sudah gitu, bukan kayak gitu lagi, tetapi saya betul-betul memberi kemungkinan kepada seseorang untuk sembuh atau untuk hidup lebih baik, dan itu membuat jiwa saya penuh gitu, menurut saya gitu kan. Jadi beruntungnya karena baru 6 tahun yang lalu saya menerjunkan diri jadi perawat, anak saya sudah besar. Anak saya yang terbesar sekarang sudah 24 tahun. Anak saya yang terkecil sudah 17 tahun. Mereka sudah bukan lagi anak saya, tetapi sudah jadi teman saya sekarang. Sudah menjadi saya bisa cukup bilang, hey, Bunda mau ke sana, Bunda harus begini, dan mereka sudah bisa adjust diri mereka sendiri. Mereka bukan lagi anak kecil yang harus saya titipkan ke daycare atau segala macam. Jadi saya bilang tadi, Tuhan itu ternyata memberikan waktunya kepada saya itu jauh lebih baik daripada perencanaan hidup saya sendiri, Mariska, gitu. Iya, putri saya yang terbesar sekarang juga bergerak di bidang medikal. Dia sedang berusaha menyelesaikan sekolah kedokterannya. Yang kecil itu sekarang masih SMA begitu. Dan pengen jadi lawyer katanya. Tapi kita lihat nanti. Biar ada peneruskan ibu-ibu yang ada yang tertarik juga. Enggak. Ini kita bercanda ya. Ini kita sebagai ibu. Itu karena sekarang saya perawat, putri saya yang terbesar juga di dunia medikal. Saya sebetulnya kepingin yang ketiga ini juga di medikal, jadi kita bisa praktek sama-sama atau mimpi seorang ibu. Tapi anaknya nggak mau, anaknya maunya dia maunya lebih suka, dia jadi kayaknya dia lebih senang ke arah kayak kalau nggak hukum kayaknya politik, kayaknya dia senangnya ke arah sana gitu loh. Ya sudah. Harus ngobrol dengan Mariska tuh. Aku tuh tertariknya gitu, hukum politik gitu. Jadi saya sih sekarang ya terserah anak ya, gitu. Mimpi ibu ada, tetapi kan anak kita yang jalanin gitu. Mariska berapa orang anaknya? Saya ini yang pernikahan saya yang kedua, kita. Yang pertama nggak punya anak. Yang ini saya dapat 2 ibu sambung. Saya ibu sambung. Nah, Tuhan baik kan? Tuhan begitu kan, selalu punya cara sendiri kan? Pertama nggak dikarunia anak, yang menikah kedua malah dikasih 2 putri. Betul. Diberikan bersyukur banget. Kayaknya saya juga punya 2 putri. Usia berapa putri Mariska? Putri dari saya ibu sambung mereka. Yang satu 26 tahun, yang satu 21. Oke, ya. Ya gitu. Jadi saya lihat aja di rumah nggak kedengeran ada suara anak, nggak ada suara apa-apa karena memang saya tinggal sendiri, gitu. Jadi mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ini kita jadi bolak-balik.
Saya kalau bisa tahu pengalaman paling dahsyat Ibu di dunia medis tuh itu yang Ibu nggak bisa lupa itu seumur hidup menangani pasien atau apa itu di Amerika itu. Bukan medikalnya, bukan urusan medikal. Medikal rata-rata sama. Kalau ada orang sesak nafas itu juga obatnya, orang sesak nafas gitu-gitu ya. Secara pengalaman yang Ibu nggak bisa lupa ya. Apa tuh tapi ada begini satu hal, dan itu saya sempat tulis karena saya suka. Saya bukan penulis yang baik, saya cuma penulis di sosial media. Saya tulis di Facebook, di Instagram, saya cuma tulisan yang ringan-ringan seperti itu. Tetapi sudah pernah saya keluarkan itu pada satu ketika, itu ada seorang anak kecil yang harus menyabung nyawa akibat COVID, dan ibu dan bapaknya itu meratap, menangis, meminta maaf kepada anaknya karena mereka bandel nggak mau pakai masker. Gitu, nggak mau pakai masker, nggak mau gini, dan ketika anak itu sedang menyabung nyawa, saya harus pulang ke rumah karena saya harus berganti baju. Saya sudah lelah waktu itu 4 hari nonstop terus aja gitu. Saya mau pulang dan saya merasa ada ikatan batin dengan anak itu, dan saya mau nangis jadinya. Saya titipkan doa saya bilang ke anak itu, tunggu saya, besok saya datang bersama ibu bapak kamu, dan mereka sudah minta maaf ke kamu, jangan kamu pergi tanpa saya. Dan anak itu nunggu, kemudian agak sembuh, terus anjlok lagi, agak sembuh, anjlok lagi. Jadi saya seperti dalam roller coaster sekitar 1 minggu dengan anak itu gitu, seperti mengurus anak sendiri. Usia Tapi berapa? alhamdulillah akhirnya baik sekarang dia. Usia berapa anaknya waktu itu? Saya lupa, 5, 6, 7, saya lupa, saya nggak inget itu, padahal baru sekali, sekitar 5 tahun mungkin gitu. Anak kecil. Sekarang baik-baik aja kan? Sekarang dia sudah baik, dan saya baru saja dapat postcard dari dia. Sayangnya nggak ada di sini, saya tinggal di kantor, dan dia manggil saya Bunda karena dia tanya, kamu dipanggil ibu, anak-anak kamu apa? Saya bilang Bunda, di bahasa Indonesia Bunda artinya mother, so dia panggil saya Bunda, dan dia bilang dia sekarang sudah mulai sekolah, tapi dia sekolah dari rumah gitu. Bukan saya menangis jadinya, Mariska tanyanya itu sih. Okay. Itu karena apa ya? Karena kita merasa ada ikatan batin dengan pasien kita ya. Kita merasa ada sesuatu yang membuat kita, yaitu ikatan batin lah dengan pasien kita. Kita merasa sangat dekat dengan mereka ya. Mereka bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Betul. Tapi yang paling sebetulnya saya minta waktu itu, saya minta ke anak itu untuk dia sempat mendengarkan permintaan maaf orang tuanya, karena orang tuanya kan gini kan orang pasien COVID itu nggak boleh didatengin keluarga, cuma bisa diliatin pakai kayak kita begini, pakai Zoom segala macam. Tapi anak kecil mana tahu sih ibunya di kamera, lagi pula dia lagi sedang terlentang sakit seperti gitu. Dia tidak merasa kehadiran orang tuanya, walaupun sebetulnya orang tuanya memonitor terus melalui kamera begitu keadaan si anak dari jauh gitu kan. Nah, ibu bapaknya itu selalu bilang meminta maaf gitu. Nah, saya itu kepinginnya sih, saya itu bilang sama Tuhan, ya Allah, kalau memang harus anak ini pergi, paling tidak anak ini mendengarkan permintaan maaf orang tuanya itu, sehingga orang tuanya itu nggak punya rasa bersalah yang seumur-umur begitu kan ya, yang seumur-umur. Jadi itu betul-betul membuat saya menjaga dia sedemikian rupa, akhirnya ikatan batin saya dan anak itu sendiri juga jadi menyatu begitu. Nah, teman-teman sempat bilang setiap gitu, oke, Diani, saya kalau di sini dipanggilnya Diani bukan Dita. Diani, tuh anak kamu kedengarannya sudah bangun. Jadi saya yang lari ke kamar itu. Padahal saya nggak perlu datang ke situ, saya bisa meminta para perawat di bawah saya untuk melakukan itu, tapi saya turun tangan sendiri untuk anak yang satu ini gitu. Sekarang Uni, saya kalau saya bisa
tanya ke Uni soal varian baru. Katanya ada yang baru tuh. Itu benar nggak sih? Gini, COVID itu cepat sekali memang melakukan perkembangan varian-varian baru. Sebetulnya bukan hal yang baru, gitu, bukan hal yang baru. Tadi kan kita bicara tuh waktu pertama kali kita tahunya cukup social distancing tiga gitu, karena waktu itu memang itu yang kita periksa cuma itu, tapi dalam waktu hanya 1-2 minggu gitu, sudah menjauh jadi 4 feet, menjauh menjadi 5 feet, menjauh menjadi 6 feet gitu. Nah sekarang kan juga gejalanya juga jadi bertambah, itu tidak hanya sesak nafas, ada sesak nafas dulu, betul. Nah kemudian itu loncatan ya, itu dari loncatan. Kemudian juga betul dari symptoms. Dulu yang kita tahu cuma yang diserang itu segini, gitu. Dulu tuh kita bilang gini, kalau kamu pilek, kalau kamu apa bahasa Indonesianya belekan ya, kalau kamu belekan, kalau gitu jangan takut, itu bukan COVID gitu, karena COVID itu diserang begini. Itu varian pertama dan kedua. Tapi sekarang begitu ada kerasa sakit perut, ada sakit mata yang sakit atau keluar cairan dari hidung, jangan bilang itu flu, jangan bilang itu apa, segera periksa gitu kan, karena memang begitu. Jadi sebetulnya perkembangan varian itu dari dulu yang kita di dalam, yang orang medikal gitu sudah tahu, cuma mungkin baru kebuka di masyarakat karena yang di Inggris ini gitu. Tapi sebetulnya memang COVID ini agak beda gitu, agak beda, cepat sekali perkembangannya, cepat sekali melakukan perubahan gitu kan. Flu sebetulnya juga gitu. Kalau saya nggak salah, saya bukan ahli varian virus, tapi dari pekerjaan saya setiap harinya itu dikatakan kalau nggak salah flu itu ada 14 varian. Tapi yang kalau kita suntik kita cuma dapat 4 varian, dua varian A, 2 varian B gitu kan. Nah, karena apa? Karena ini yang paling bahaya gitu. Jadi kayaknya COVID juga begitu. COVID ini banyak variannya, tetapi yang vaksin yang dibuat itu kayaknya untuk varian yang tertinggi. Yang pasti begini deh, saya ngomong gampangnya, COVID yang beredar di Amerika, saya nggak tahu yang beredar di Indonesia karena saya nggak berhubungan langsung, itu sudah mencakup terhadap varian yang baru ini gitu. Karena protein spike dari semua COVID itu hampir sama begitu. Jadi kalau kita disuntik, katanya kalau kita disuntik dengan Pfizer dan Moderna yang sudah beredar di Amerika, itu insya Allah akan juga sudah termasuk untuk varian yang baru gitu, Mariska. Oke, ini sekarang yang terakhir soal vitamin C dan vitamin D. Benarkah itu Uni berpengaruh, itu ya cukup menambah imun atau itu baik untuk tubuh untuk mencegah atau menambah imun? Karena biasa orang suka ngomong minum vitamin C, minum vitamin D gitu katanya. Gini, apapun yang kurang itu buruk, apapun yang berlebihan itu buruk gitu. Jadi memang betul vitamin C, vitamin D3, vitamin B12 dan zinc. Zinc ini adalah kandungan seng, bukan kandungan besi. Orang banyak yang salah, mereka pikir iron ya atau zat besi, tetapi sebetulnya adalah seng gitu. Nah ini 4 ini, vitamin C, vitamin D3, vitamin B12 dan zinc ini itu memang sangat baik untuk pertahanan daerah pulmonary di core sini, di bagian sini gitu. Memang bagus sekali itu dimakan. Tetapi makannya juga seperti apa? Kalau vitamin C itu kalau kita normal, maksudnya tidak ada keluarga yang sakit, kita tidak bekerja di rumah sakit, 1000 mg per hari cukup gitu. 1000 mg per hari cukup. Nah, kalau kita menjaga orang yang sakit atau kita pernah sakit, naikkan jadi 1.500 atau naikkan jadi 2.000. Nah, jadi yang paling penting itu adalah mengetahui berapa dosis yang benar untuk 4 jenis ini. Jangan berlebihan, juga jangan kurang gitu. Jadi kita sarankan, tetapi sebetulnya tahu nggak apa yang paling terbaik untuk COVID? Apa tuh? Minum air putih,
minum air putih itu dan kemudian membuka jendela, mengganti udara setiap pagi sebelum polusi terjadi, sebelum orang berangkat kerja, sebelum Jam berapa buka pagi, jam berapa tuh? Kalau di Texas sih saya bilang sih sekitar jam 6 ya, saya bangun sekitar 5.30 kan, 5.30, 5.45 itu saya buka jendela, terus kemudian ya saya sholat, mandi dan segala macam. Habis itu sebelum saya berangkat kerja saya tutup kembali gitu. Jadi terjadi pertukaran udara gitu. Saya buka tuh pintu-pintu utama, pintu kamar jendela kamar saya, jendela yang menghadap ke arah taman dan keluar gitu. Itu dua itu dilakukan, insya Allah pernafasan kita katanya kuat gitu. Oke, terima kasih banyak Uni Dita atas waktunya. Semoga bisa istirahat yang cukup ya. Sehat selalu ya, sukses dalam kerja, karir dan semuanya. Terima kasih Mariska. Ya, keep in touch ya. Thank you, bye. Bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Uni Dita, yang akrab dipanggil Uni Dita, dan seperti biasa kita akan sama-sama melihat video tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. Today we're going to talk about something that's not quite so obvious but has a major impact on everything we do, assuming you're focused on some type of work improvement or whatnot, but this applies at the home as well. So we're going to talk about something called first pass yield. And what that means is that when you have a process, so think about you have step 1, step 2, step 3, step 4, and then you have an outcome over here is the result. So let's just say at step 1 you have 98% efficiency. So we'll say, for an example here, we're going to think about maybe making a simple part in a factory. The first step is you're going to cut a piece of metal, a piece of sheet metal. So you cut the metal. It's like, well, you're 98% yield on that. That means that for every 100 parts, you kind of have a little bit of an error or some kind of a rough cut or something like that. So you're going to take 2% and say, those aren't good enough for the customer. We're going to set those aside. So 98 of the 100 make it through to the next step. Well, the next step of the ones that arrive there, it's like, well, that's 95% effective. You're going to drill a hole in a certain spot. But sometimes it doesn't quite, the bit wanders a little or something, so it doesn't drill the hole in exactly the right spot, but you get 95 out of 100 that are good in that spot. We go to step 3, and that's a pretty good one. You're going to put a bend in the metal, and that 99 out of 100 are okay there. Then we go to step 4, where it means applying a paint finish. But it's a little bit finicky, and 94% make it through there. So for every 100 that arrive to that spot, 94 make it through. So you take 98, the math on this is really pretty simple. You have 0.98, so 98% are good here, times 0.95, which is 95% good in step 2. Step 3 is 99%, so it's 0.99, and the last step is 0.94, so it's 0.98 times 0.95 times 0.99 times 0.94 equals 86.6% is your result. That means that 13.4% of your effort is producing waste, something a customer is not willing to pay for. Now, if we take that process and say, we're going to improve on that, where do we start making the improvement? And that's a big question we're going to talk about in our next step here. So we gave you an example there of making something in a factory, cutting a piece of metal, drill a hole, make a bend, and paint. But let's just say you're working in an office environment where you work for a company and they service loans for a bank. So the bank makes a lot of loans, but they're not that good at managing them, so they hire your company to manage the loan payments. So step 1, let's say a 4-step process. Step 1, you send an invoice to the customer. Step 2, you receive a payment. Step 3, you apply the payment to the correct account. Step 4, you send the money to the bank. Well, let's just say you were, again, the same 0.98% or 98% times 95% times 99% times 94%. That means you're at 86.6% first pass yield. I don't know of a bank around anywhere that's going to stay in business very long if they're only getting 86 cents out of the dollar that they lend out. That is pretty bad.
they're going to want to make sure you are just darn near 100%. In fact, they'll probably insist that you guarantee that you're 100% accurate on what you're doing. So a little tiny change in the whole process can have a big impact, and that's what we're going to talk about next. But the first part is, when we talk in general about working smart, is that's what it means, is how do you start analyzing the work that you're doing and understanding it in a logical way, saying we should put our effort here to make an improvement. And that's what we'll talk about on our next tip. So again, there's your tip for the day. Work smart, not hard, and we will see you again next time. Please press one of these crazy buttons down here and you can subscribe, and you'll get more of these tips as we go along. So you enjoy the rest of your day, and I will see you next time. Thank you. Bye-bye.